Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Nurharyani dari kelas 10 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi dari jurnal umum sampai neraca saldo setelah penutupan. Soal akan dibacakan oleh rekan saya. 1 Januari disetor modal tunai sebesar 50 juta oleh pemilik. Diminta buatlah jurnal umum dan buku besar. Pertama, akunnya ada dua, yaitu kas dan modal. Kas di debit sebesar 50 juta dan modal di kredit sebesar 50 juta. Jadi, jumlah jurnal umum yaitu ada di debit ada 50 juta dan di kredit ada 50 juta. Jadi bisa disebut balance. Kemudian dibuat buku besar Stafel sebanyak dua akun, yaitu kas dan modal. Akun kas pertama memosting akun menulis saldo di debit dan menulis ref di buku besar dan ref di jurnal umum. Untuk akun modal, pertama memosting akun menulis saldo di kredit dan menulis ref di buku besar dan ref dari jurnal umum. Setelah itu, buat neraca saldo, kolomnya terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, kredit. Pertama, tulis nomor akun dan masukkan saldo kas di debit dan modal di kredit. Soal berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Beban sewa sebesar 5 juta diminta buatlah jurnal penyesuaian neraca laju dan laporan keuangan. Pertama, akunnya ada dua, yaitu beban sewa dan sewa dibayar di muka. Beban sewa di kredit 5 juta dan sewa dibayar di muka di debit 5 juta. Lalu dibuat buku besar, akun beban sewa dan sewa dibayar di muka. Untuk akun beban sewa, pertama menulis saldo di debit dan menulis ref di buku besar dan ref di jurnal penyesuaian. Kemudian dibuat neraca lajur yang terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo sebelum disesuaikan, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, neraca. Pertama, isi kolom nomor akun, nama akun untuk neraca saldo sebelum penyesuaian, akun kas masuk di debit dan modal di kredit. Untuk kolom penyesuaian, akun sewa dibayar di muka, masuk di debit. Untuk kolom laba rugi, akun beban sewa dibayar muka, akun beban sewa masuk di kredit. Dan selisihnya di debit. Untuk kolom neraca, akun kas sewa dibayar di muka, masuk di debit, dan akun modal masuk di kredit. Dan selisihnya masuk di kredit. Kemudian membuat laporan laba rugi posisi keuangan. Pertama, kita lihat laporan laba rugi. Di laporan ini kita hanya punya satu beban, yaitu beban sewa sebesar 5 juta. Karena belum ada pendapatan, maka perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 5 juta. Selanjutnya kita lihat laporan posisi keuangan atau neraca. Di bagian aset ada kas sebesar 50 juta, sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Jadi totalnya 55 juta. Di bagian ekuitas, modal awal adalah 5 juta, lalu dikurangi rugi sebesar 5 juta, sehingga total ekuitas jadi 45 juta. Tidak ada utang liabilitas, jadi total ekuitas dan aset sama. Kemudian, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dari transaksi yang sudah dicatat sebelumnya pada awal periode, pemilik usaha menyetor modal sebesar 50 juta. Namun, selama periode tersebut, usaha mengalami rugi sebesar 5 juta karena ada beban sewa. Maka, modal yang tersisa atau disebut ekuitas akhirnya menjadi 45 juta. Jadi, laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan bahwa ketika usaha mengalami kerugian, maka nilai modal atau ekuitas akan berkurang. Kemudian, sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di bagian aset, kita bisa lihat kas sebesar 50 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Total aset adalah 55 juta. Kemudian di sisi liabilitas, tidak ada utang yang tercatat. Di bagian ekuitas terdapat modal awal sebesar 50. Lalu dikurangi kerugian tahun berjalan sebesar 5 juta, sehingga total ekuitas menjadi 45 juta. Karena tidak ada liabilitas, maka aset dan ekuitas yaitu 55 juta. Sekarang kita buat jurnal penutup. Karena tidak ada pendapatan dan hanya ada beban sewa 5 juta, maka kita perlu menutup akun beban. Kita lakukan dengan mendebit akun modal dan mengkredit beban sewa sebesar 5 juta. Artinya, rugi tahun berjalan dipindahin ke modal dan akun beban
dinolkan. Buku besar akun ikhtisar laba rugi. Pertama, kita catat beban sewa sebesar 5 juta. Di sisi debit, karena beban mengurangi laba, kemudian karena perusahaan mengalami rugi, jumlah tersebut dipindahkan ke akun modal di sisi kredit. Dengan ini, akun ikhtisar laba rugi sudah ditutup dengan saldo 0. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini hanya berisi akun-akun real atau permanen seperti aset dan modal. Di sisi debit terdapat kas sebesar 50 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 50 juta. Di sisi kredit hanya ada akun modal sebesar 45 juta yang merupakan hasil setelah dikurangi rugi 5 juta. Akun-akun seperti beban, pendapatan, dan ikhtisar laba rugi sudah tidak muncul karena sudah ditutup. Sekian dari saya Esti Nurharyani, izin pamit undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.